Sementara hewan seperti citah dan alap-alap kawah menunjukkan kecepatan anggun mereka yang luar biasa, beberapa hewan berikut ini memilih untuk bergerak dengan tidak terburu-buru dan lebih santai. Ada yang suka berjalan dan merayap beberapa meter per menit, bahkan tak lebih dari 1 senti. Yang mana sering membuat hewan-hewan ini kerap dikaitkan dengan simbol kemalasan dan kelesuan. Manatee atau lembu laut adalah mamalia air besar yang bisa tumbuh hingga panjang 4 meter dan berat 1,5 ton. Di mana meski terlihat besar dan gemuk, tubuh manatee tidak didominasi oleh lemak, melainkan perut dan usus yang bisa menampung makanan hingga 4-9% dari bobot tubuhnya setiap hari. Memiliki diet makan herbivora dan tingkat metabolisme yang rendah seperti sapi, orang jadi menyebutnya sebagai lembu laut. Meski pada dasarnya kedua hewan ini tidak memiliki korelasi satu sama lain. Tapi menariknya nih ya, justru gajahlah kerabat dekat manatee yang dipercaya telah berevolusi dari nenek moyang yang sama. Dan karena faktor bobot serta metabolisme inilah, manatee jadi memiliki kategori pergerakan yang terbilang lambat dengan kecepatan rata-rata 3-5 mil per jam. Kecuali dalam kondisi mendesak ya, manatee baru bisa ngebut sementara secepat 20 mil per jam. Ada lebih dari 1.000 spesies anemon laut yang hidup di lautan kita. Setiap spesies memiliki tampilan unik yang penuh warna dan menarik, serta dapat memiliki ukuran yang bervariasi mulai dari 1 inci sampai beberapa kaki. Nah, tapi tahu nggak sih gengs, kalau sebenarnya anemon laut dilengkapi dengan 2 tentakel untuk bergerak dan sejenis kaki yang dikenal dengan nama cakram pedal. Mereka menggunakan kaki itu dan sekresi lendir untuk menempel pada cangkang, tanaman, batu, atau terumbu karang. Dan karena berburu dengan cara diam menunggu mangsa yang mendekat sendiri, anemon ini jadi jarang melepaskan diri dari tempatnya berada. Tapi ketika mereka melakukannya, mereka dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 10-25 cm per jam. Biasanya sih sebagai respon terhadap kondisi bahaya, seperti untuk menghindar dari predator atau hanya untuk mencari sepetak terumbu karang yang lebih bagus untuk ditinggali. Setelah itu, tentu kakinya akan menjangkar kembali supaya mereka tidak hanyut terbawa arus air. Guys, Noi baru tahu deh kalau ternyata kukang sama kungkang itu beda ya. Kukang yang dalam bahasa Inggrisnya disebut slow loris tergolong sebagai kelompok primata, sedangkan kungkang atau sloth masuk dalam superordo Xenarthra yang berkerabat dekat dengan terenggiling dan armadillo. Nah, dari namanya aja kita udah bisa tahu nih kalau kukang termasuk hewan yang cukup slow. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berdiam diri dan baru akan menyerang dengan kecepatan kilat saat mengejar mangsanya. Rata-rata mereka bisa bergerak dengan kecepatan 1,18 mil per jam dan akan menjadi 5 mil per jam di malam hari saat berburu mangsa. Hal penting yang perlu diingat nih ya gengs, meskipun ukuran kecilnya membuat makhluk satu ini terlihat begitu menggemaskan dan hackable, tapi ternyata kukang merupakan satu-satunya primata berbisa di dunia. Mereka memiliki mulut dan siku beracun yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari pemangsa. Mungkin itu sebabnya ya, mereka bisa tetap bergerak sangat lambat tanpa terus-menerus diserang oleh predator. Penghargaan hewan paling lambat selanjutnya jatuh pada spesies siput berwarna kuning terang yang sekilas mirip seperti pisang. Ya, kenalin gengs, nama mereka literally berarti siput pisang. Mereka memiliki 1 kaki berotot dan kelenjar di kaki yang bisa mengeluarkan butiran lendir untuk membantu melumasi jalan mereka saat bergerak. Menjadi salah satu yang paling lambat, hewan ini bisa bergerak dengan kecepatan 17 cm per menit. Meski begitu, biasanya sih mereka bisa bergerak sedikit lebih cepat daripada sepupu siput kebun mereka. Dimana faktor utamanya mungkin karena mereka nggak punya cangkang yang membebani mereka seperti siput kebun. Kalau kalian
kalian pernah denger dongeng kura-kura dan kelinci, mungkin kalian udah pada menduga nih, kalau kura-kura pasti bakal masuk dalam daftar hewan terlambat ini. Dimana meski ada banyak subspesies kura-kura di luar sana, tapi ada satu yang paling terkenal, yaitu kura-kura raksasa Galapagos. Individu terbesar yang tercatat bahkan bisa tumbuh mencapai berat lebih dari 400 kilo dengan panjang 1,9 meter. Mereka adalah salah satu makhluk yang dipercaya sudah ada di bumi sejak masa dinosaurus dan bisa hidup lebih lama dari kebanyakan makhluk lain, yaitu sampai lebih dari 150 tahun. Adanya cangkang yang cukup berat ditambah dengan posisi kaki depan yang diputar ke dalam menyebabkan mereka bergerak lebih lambat dari sisi ke sisi saat berjalan, di mana mereka dikatakan dapat bergerak dengan kecepatan maksimal 2 km per jam. Next ada bintang laut. Mereka adalah hewan yang unik karena tidak punya darah dan otak, tetapi tubuhnya dilengkapi dengan ratusan kaki kecil di setiap ujung lengannya yang dapat digunakan untuk bergerak merayap di permukaan. Anatomi mereka pun semakin gak biasa karena meski tidak memiliki otak, darah, dan bahkan sistem saraf pusat, ternyata mereka punya mata yang terletak di ujung lengan mereka. Mata itu mungkin gak bisa melihat dengan detail seperti mata kita, tapi cukuplah untuk mendeteksi berbagai nuansa cahaya yang dapat membantu bintang laut menavigasi kondisi sekitar untuk berburu dan bersembunyi dari pemangsa. Dimana menurut Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, dalam kondisi mendesak, Sunflower Sea Star dewasa saja dapat bergerak dengan kecepatan 1 meter per menit menggunakan semua 15.000 kaki mungilnya. Nah, di mana ada siput pisang, di situ juga ada siput kebun, atau yang dalam bahasa Indonesianya akrab disebut bekicot. Sama-sama menggunakan satu kaki berotot dan bantuan aliran lendir untuk mengurangi gesekan. Bekicot ini punya gerakan yang lebih lambat daripada siput pisang, yaitu paling tinggi 1,3 cm per detik dan rata-rata hanya 0,28 cm per detik saja. Alasan utamanya sih jelas, karena anatomi mereka dilengkapi oleh sebuah cangkang di punggung yang pastinya akan menambah beban gerak mereka. Nah, yang terakhir, ada kukang atau sloth yang merupakan simbol dari kemalasan dan kelesuan. Label ini tentu diberikan karena mereka biasa menghabiskan hari-hari hanya dengan berdiam diri di puncak pohon. Mereka bahkan dikatakan hanya akan turun ke permukaan seminggu sekali untuk buang air besar, di mana selebihnya tentu menggantung di dahan pohon hampir nggak bergerak. Sampai-sampai nih ya, bulu mereka jadi ditumbuhi alga yang ternyata juga dapat difungsikan sebagai kamuflase di antara dedaunan hijau dan untuk memberi mereka sumber nutrisi tambahan. Meski begitu, sekalinya mereka bergerak, kungkang dikatakan dapat merangkak dengan kecepatan 0,3 meter per menit. Ya masih lambat sih ya hitungannya, tapi mau gimana lagi? Kalau kata ilmuwan sih salahin aja kelesuannya karena tingkat metabolisme mereka yang sangat rendah, di mana mereka cuma butuh sedikit daun dan ranting sebagai sumber energi tiap hari, dan faktor lainnya adalah karena struktur anatomi lengan mereka yang panjang tapi tulang belikatnya pendek, di mana hal ini memungkinkan mereka memiliki jangkauan lengan yang lebih luas tanpa harus banyak bergerak, sehingga mereka bisa lebih menghemat energi meski sedang melakukan aktivitas yang sama seperti hewan lainnya. Nah, gimana gengs? Dari list tadi, yang mana hewan terselalu favorit kalian?